Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut. Lanjut ah. Masya Allah. Mantap. Berarti menunggu murojaah ya. Alhamdulillah. Kita langsung lanjut hari ini. Alhamdulillah, kita masuk di pembahasan babu al-marfu'ati minal asma. Inilah awal kita masuk di poin terakhir dari nahwu. Mengenal marfu'at, mansubat, majrurat, majazzumat. Paham kan? Iya. Ini bab adalah termasuk bab yang penting tentunya. Marfu'at karena rata-rata adalah umdah. Marfu'at ini rata-rata adalah pokok kalimat yang tidak bisa hilang. Ya, di dalam kalimat. Beliau akan menyebutkan di sini isim-isim marfu' secara umum dulu, kemudian beliau akan rinci satu-satu. Kata beliau al-marfu'atu asyarah. Isim-isim yang dirofa itu ada 10. Di buku sebelumnya ada berapa? 7. Sekarang sudah 10. Kita akan lihat kenapa bisa 10. Apa tambahannya? Wahyal fa'ilu. Ini yang pertama. Fa'il. Isim marfu'. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maksudnya naib. Fa'il. Ini juga biasa. Wal mubtada'u wa khobaruhu. Mubtada dan khobarnya. Ini biasa. Bukan yang baru di sini. Wasmu kana wa akhwatiha. Isim kana dan akhwatiha. Ini juga biasa. Alhamdulillah. Wasmu af'alil muqarabah. Ini baru tambahan. Nah, isim af'al al-muqarabah. Jadi ada isim kana. Sekarang ada isim af'al al-muqarabah. Nah, ini Masya Allah. Kita akan lihat nanti. Apa tugasnya ini? Siapa-siapa ini yang af'al al-muqarabah. Nanti akan dibahas. Wasmul huruf musyabbah bilaisa. Ini juga tambahan di sini. Isim-isimnya huruf yang diserupakan dengan laisa. Nah, ini baru di sini. Siapa itu huruf yang diserupakan dengan laisa? Akan dibahas. Ada berapa? Wa khobaru inna wa akhwatiha. Ini biasa kita ambil. Wa khobar lan allati linafil jins. Ini susunannya yang beda ya. Kalau di matan jurmiyah di bab mansubat. Iya kan? Kalau di sini di bab marfu'at. Paham ini? Berarti sudah ditukar. Kembalikan posisinya memang. Isim khobarnya la nafilil jins. Wattabilil marfu. Pengikutnya marfu. Wa arba'atu asya. Ini ada 4 jenis. Na'at wal atfu wa taukid wal badal. Paham ya? Inilah yang marfu'at semuanya. Jadi tambahannya apa? Kalau lana pilil jins itu bukan tambahan. Itu cuma dikedepankan susunannya. Kalau ditupakan di mansubat. Sekarang di mana? Marfu'at. Tambahannya berarti apa? Isim af'al al-muqarabah terus. Wasmuhu al-huruf al-musyabbaha bilaisa. Berarti tambahnya berapa? 2 saja kan? 2 saja tambahan babnya. Iya kan? 2. Ya, dan masing-masing dari 10 ini ada pembahasan. Kita baca mulai dari yang pertama. Qala al-Hattab rahimahullahu ta'ala babul fa'ili. Bab fa'il. Fa'il. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'u
Al-mazkuru qablahu fi'luhu. Itu mudah. Setelahnya tambahannya. Au ma huwa fi ta'wilil fi'li. Fa'il adalah isim. Fa'il adalah isim. Marfu dirofa. Kata isim jelas. Marfu jelas. Al-madkuru qablahu fi'luhu. Yang disebutkan fi'ilnya sebelumnya. Jadi namanya fa'il itu sebelumnya ada fi'il. Kan begitu? Sebelumnya pasti ada fi'il. Au, ini tambahannya. Atau ma huwa fi ta'wilil fi'il. Apa yang dia bisa ditakwil ke fi'il. Inilah nanti isim yang beramal amalan fi'il. Jadi di sini nanti antum akan dikasih tahu bahwa yang namanya fa'il tidak harus setelah fi'il. Itu yang pertama kan. Fa'il itu setelah fi'il. Bisa juga terletak setelah kata isim. Paham kan? Setelah isim. Tapi bisa ditakwil kemana? Ke fi'il. Apa itu isim yang bisa ditakwil ke fi'il? Yaitu maksudnya isim yang beramal amalan fi'il. Yang kita akan tahu di akhir buku. 7 isim yang beramal amalan fi'il. Paham kan? Ada 7 isim yang beramal amalan fi'il. Kita akan tahu semuanya. Di sini akan dikasih tahu. Cuman bukan di sini, bukan di bab fa'il. Bukan di bab fa'il. Cuman di sini ada contohnya. Mudah sekali ini. Tinggal untuk pahami tambahnya sedikit. Wa ma huwa fi ta'wilil fi'il. Nah, jadi namanya fa'il isim. Marfu. Disebutkan setelah fi'il. Kan begitu? Atau setelah kata yang bisa ditakwil ke fi'il. Selesai masalah. Wahwa ala kismain. Dan dia terbagi 2. Jadi sebelum dicontohkan belum langsung bagi. Dia terbagi 2. Dohirun wa mudmar. Seperti biasa masih seperti di kitab dasar. Ada fa'il dohir. Ada fa'il domir. Nah contoh fa'il dohirunah. Fa'il dohir contoh. Qala Allahu. Mana fa'il? Allahu muda. Qala rojulani. Mana fa'il? Apa alamat rofanya? Alif. Wajah al-mu'adziruna. Mana fa'il? Apa alamat rofanya? Wow. Mudah kan bagi kita. Yauma yakumun nasu. Mana fa'il? Kenapa beliau contohkan ini? Untuk fi'il mudhari. Kan tadi untuk mati semua itu. Qala Allahu bersama isim mufrad. Qala rojulan. Fil madi bersama isim musanna. Qala ja'al mu'addirun. Ya kan? Fil madi bersama jama' mudzakkar salim. Kalau ini bersama fi'il mudhari. Yauma yakumun nasu. Itu an-nasu bersama fi'il mudhari. Wa yauma idzin yafrahul mu'minuna. Lihat. Mana fa'il? Al-mu'minuna bersama fi'il mudhari. Qala abuhum. Ini apa ini? Mana fa'ilnya? Abu. Kan begitu. Apa alamat rofanya? Wow. Karena dia siapa? Asma'u sitta. Iya kan? Asma'u sitta. Jelas ini? Jelas. Sengaja belum contohkan semuanya. Alhamdulillah. Untuk mengingatkan di alamat i'rab. Mudah sekali. Wal mudmaru nahwu qaulika. Sementara yang domir seperti ucapan kamu. Dorobtu dorobna. Ila akhir. Sampai akhir. Tidak perlu disebutkan semua di sini. Sampai akhir. Kama taqaddama fi faslil mudmar. Sebagaimana yang telah lewat di pasal domir. Sudah lewat kan? Di sana kan sudah bagi. Ada domir marfu. Ada domir mansub. Ada domir majrur. Lihat yang domir marfu. Itulah fa'il. Di pembahasan domir. Kapan itu dibahas domir? Laude? Kapan itu dibahas domir? Di pembahasan domir. Ma'rifah itu maksudnya. Di pembahasan ma'rifah. Nakiro kita bahas domir. Lihat kembali di sana ya. Kan belum bilang. Sampai akhir. Kan ini baru contohkan 2. Dorobtu dorobna. Sampai akhir yang telah lewat di domir.
Paham maksudnya? Jadi antum buka kembali di sana dulu. Yang menjadi fa'in. Jelas kan? Selesai. Walladhi fi ta'wilil fi'li. Yang berada dalam ta'wil fi'il. Nah contoh. Aqaimun az-zaidani. Aqaimun az-zaidani. Ini kata. Ini kata aqaimun. A. Hamzah istifham. Kata tanya. Qaimun. Ini fi'il atau isim? Kan begitu kan pertanyaannya. Jawabannya apa? Isim. Tapi ini isim fa'il. Beramal amalan fi'il. Kan begitu kan? Az-zaidani apa berarti? Fa'il. Dipahami ini? Dipahami ini? Paham kan? Jelas atau belum? Jelas ini? Tapi qaimun sendiri apa i'rabnya? Ya mubtada. Mubtada. Jadi A itu hamzah istifham, qaimun mubtada. Tapi dia isim fa'il. Beramal amalan fi'il. Jadi tidak butuh khobar. Yang dia butuhkan fa'il. Jadi nanti saudara, antum akan dapat di pembahasan mubtada khobar. Ada mubtada lahu khobar. Ada mubtada lahu fa'il, lahu marfu. Ada mubtada punya khobar. Ada mubtada tidak punya khobar. Di sinilah tempatnya. Jadi mubtadanya punya fa'il. Malah tidak punya khobar. Paham Sapri? Lihat ini. Qaimun saya i'rab. Qaimun mubtada. Az-zaidani bukan khobarnya. Tapi apanya? Fa'il. Dipahami ini? Jadi ini namanya mubtada tidak punya khobar. Sekarang sudah mulai aneh ini kita makin tinggi. Kalau pelajaran dasar kan saya akan kasih tahu. Namanya mubtada. Cari apa? Khobar. Oh ada nanti bentuk mubtada tidak perlu cari khobar. Seperti ini. Kalau mubtadanya berupa isim fa'il. Paham ini? Dia akan beramal amalan fi'il. Khobarnya dia tidak butuh karena sudah lengkap dengan fa'il. Kan kalau fa'il sudah ada berarti sudah sempurna kalimat. Jelas kan? Jelas ini? Sudah sempurna. Jadi az-zaidani fa'ilnya qaim. Fa'ilnya apa? Qaim. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah ta'ala. Mukhtalifun alwanuhu. Perhatikan itu mukhtalifun. Itu namanya isim fa'il. Kenapa? Karena tasrifnya. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan mukhtalifun. Isim fa'il. Beramal amalan fi'il. Paham kan? Berarti alwanuhu. Apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Fa'il. Paham gak ini? Padahal tidak ada fi'il. Tidak ada fi'il. Tapi dia bisa ada fa'il. Kenapa? Karena ini isim fi'il. Isim fa'il beramal amalan fi'il. Nanti ada. Ini baru dicontohkan isim fa'il. Masih ada temannya 6. Isim beramal fi'il itu ada 7. Ini salah satu contohnya. Belum sengaja tidak contohkan semuanya karena kan nanti ada syarat dan ketentuannya. Tidak selamanya dia beramal, ya dia akan beramal ada tidak pakai syarat, ada tidak pakai syarat. Nanti di babnya, ya kalau disinggung sekarang kan berarti tidak ahli. Kan tidak boleh dicampurkan. Sini kan bukan pembahasan isim beramal amalan fi'il. Di sini mau membahas fa'il. Jadi itu kalau ahli itu tidak tercampur pembahasan. Paham kan? Iya. Selesai. Tinggal hukumnya. Nah, hukumnya ini di sini banyak sekali tambahannya. Antum harus perhatikan. Hukumnya ini yang panjang di sini. Kalau pembahasan fa'il, itu yang kita lewati itu namanya dasar. Itu gampang sekali sampai di situ tadi. Hukumnya ini yang harus antum perhatikan. Walil fa'ili ahkamun. Fa'il itu punya hukum-hukum. Minha diantaranya. Annahu la yajuzu hatfuh. Perhatikan hukumnya bahwasanya dia tidak boleh dihilangkan. Ini yang kita tidak ambil di buku sebelumnya ya. Paham kan? Hukum fa'il. Bahasanya fa'il itu tidak boleh hilang. Makanya saya kasih antum kaidah waktu baca kitab. Kalau ada fi'il cari fa'il. Tidak boleh tidak. Karena namanya fa'il pasti ada. Tidak boleh hilang. Li'annahu umdatun.
Karena dia adalah umdah, pokok kalimat. Tidak sempurna kalimat tanpa dia. Tidak sempurna kalimat tanpa dia. Ini dia. Fa'in dhahara fil lafzi. Perhatikan uraian penulis sekarang. Jadi fa'il tidak boleh hilang. Fa'il tidak boleh hilang. Karena dia umdah, pokok kalimat. Wa'in dhahara fil lafzi. Jika nampak dalam lafaz. Jika nampak dalam lafaz, kelihatan. Nah contoh, koma Zaidun. Koma Zaidun, mana fa'il? Zaidun. Wazzaidani koma. Mana fa'il? Mana fa'il? Mana fa'il? Alif. Nampak enggak? Nampak enggak? Nampak kan begitu. Yang nampak itu kan bisa dohir, bisa domir. Paham kan? Kenapa bukan Az-Zaidani? Kan sebelum fi'il. Namanya fa'il kan setelah. Berarti di sini fa'ilnya bukan Zaidani. Zaidani mubtada. Koma. Fa'ilnya di mana? Alif. Jadi kata beliau, fa'in dhaharu fil lafzi, contoh. Kalau nampak dalam lafaz contoh, koma Zaidun, Zaidun. Was Zaidani koma alif. Fadaka, maka itu dia. Kalau nampak dalam kata, dalam kalimat, fadaka, maka itu dia. Ini langsung antum tunjuk, kalau nampak, fadaka, maka itu dia. Itu dia. Wa illa, hati-hati, wa illa, bukan itu dan kecuali. Bukan, itu asalnya wa in la, dua kata itu. Wa in la, kemudian nun sukun, ketemu lam. Tasdid, jadilah bacaannya apa? Wa illa, tapi terjemahannya tetap. Dan jika tidak, maksudnya jika tidak nampak. Kan kalau nampak maka itu dia. Wa illa, jika tidak nampak, bahwa domirun mustatirun, maka pasti berupa domir mustatir. Jadi kalau nampak kan maka langsung tunjuk ini fa'ilnya. Kalau tidak nampak maka dia berupa domir mustatir. Kan namanya fa'il harus ada. Paham pertama ini ucapan. Namanya fa'il harus ada. Kalau nampak ini langsung bilang ini dia. Kalau tidak nampak maka fa'ilnya apa? Domir mustatir. Nah contoh. Zaidun koma. Zaidun koma. Mana fa'il? Nampak enggak? Ada nampak? Enggak nampak. Berarti mana dia? Domir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Kembali ke Zaid. Jadi jangan bilang fa'ilnya Zaid. Karena dia melanggar. Dia enggak di awal itu namanya fa'il. Dipahami ini? Jelas? Jelas sampai di sini dulu. Siapa yang enggak jelas? Ayub? Yakin saudaraku? Sapri? Yakin? Hukum pertama. Hukum kedua. Wa minha. Di antara hukumnya. Hanya kembali ke ahkam. Di antara hukumnya fa'il. Annahu bahwasannya. La yajuzu taqdimu alal fi'il. Ini tadi. Tidak boleh dikedepankan atas fi'il. Namanya fa'il harus setelah fi'il. Tidak boleh dikedepankan atas fi'il. Paham ya? Tidak boleh dikedepankan. Fa'in wujida. Jika didapati. Ma dohiruhu. Apa yang. Ma isim mausul. Apa yang. Dohiruhu nampaknya. Annahu fa'ilun muqaddam. Bahasanya dia adalah fa'il yang dikedepankan. Kalau dia nampak, dia seperti fa'il yang dikedepankan. Seperti tadi itu kan, kalau antum melihat itu contoh, ya. Ketika antum dapat katakan Zaidun, koma.
Ini kan terjemahannya apa? Zaid berdiri, kan begitu. Jadi ini nampak, ini Zaid seperti apa? Seperti apa Pak? Fa'il, kan begitu. Gimana kalau nampak seperti itu fa'il? Belum kasih. Belum katakan. Wa in doharo. Jadi dia katakan wa in doharo. Wa in wujida ma dohiruhu annahu fa'il. Muqaddam. Kalau didapati apa yang dohirnya dia fa'il yang dikedepankan. Apa yang harus antum lakukan? Wajib takdirul fa'il domiron mustatiron. Wajib antum takdirkan fa'ilnya berupa domir mustatir. Jadi ini kan kalau kita sebagai pemula pasti akan bilang, mana fa'il? Kan artinya Zaid berdiri. Pelakunya siapa? Zaid kan. Orang pemula akan bilang fa'ilnya siapa? Zaid. Kalau nampak seperti itu hanya dohir saja, nampak. Maka bilang fa'ilnya adalah berupa domir mustatir, kembali ke Zaid. Jangan bilang Zaid. Paham itu? Itu jalan pertama. Jadi Zaidnya apa? Ya antum i'rab mubtada. Paham kan? Antum i'rab apa? Mubtada. Fa'ilnya ini domir mustatir. Domir apa? Mustatir. Jelas kan? Lihat lagi perkataan penulis. Wa yakunul muqaddamu imma mubtada. Itu yang di depan adalah antum i'rab apakah sebagai mubtada? Paham ini? Bisa? Itu i'rab pertama itu saudara. I'rab mudah. Bisa sebagai mubtada. Tapi sebentar ada yang sulit lagi. Bisa, itu yang pertama sebagai mubtada. Iya? Nah contoh, Zaidun koma. Zaidun koma. Itu i'rab pertama. Zaidun antum i'rab apa? Mubtada. Mudah. Sekarang i'rab lain lagi. Wa imma fa'ilan. Atau antum bisa i'rab juga dia sebagai apa? Fa'il. Wah, gimana caranya? Fa'ilnya siapa? Kan mau dibilang fa'ilnya koma kan tidak bisa. Fa'ilnya koma kan tidak bisa. Fa'ilnya siapa? Lanjut. Bifi'ilin mahdhuf. Fa'il dengan fi'il yang dihilangkan. Fa'il dengan fi'il yang dihilangkan. Jadi sekarang boleh dua i'rab jadinya. Boleh antum i'rab mubtada atau boleh i'rab dengan apa? Fa'il dengan fi'il yang dihilangkan. Yang penting jangan bilang fa'ilnya ini yang setelahnya. Kan tidak mungkin kan? Jangan pernah bilang fa'ilnya koma. Yang disebutkan setelahnya. Tidak bisa. Kan dia harus setelah fi'il. Kan begitu? Fa'ilnya siapa? Fa'il untuk fi'il yang dihilangkan. Nah contoh. Contoh nyata ini. Qala ta'ala wa in ahadun minal musyrikin astajarok. Dia bilang wa in ahadun, jika seseorang minal musyrikin, dari kalangan musyrikin, istajarok, meminta perlindungan kepadamu. Kan ini istajarok, seakan-akan itu fa'ilnya itu ahadun yang di depan. Paham kan? Tapi kan tidak boleh. Ini istajarok adalah fa'ilnya mana? Fa'ilnya apa? Domir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Kita tulis dulu ayatnya. Apa ayatnya? Wa'in? Ahadun? Minal musyrikin. Kita hapus itu dulu. Istajarok. Iya. Wa'in ahadun minal musyrikin astajarok. Kata istajaro. Ini fi'il madi. Ini ka maf'ulun bih. Kan begitu? Ini ka adalah maf'ul bih. Maf'ul bih. Istajaro fi'il madi. Ini ahadun. Seakan-akan itu fa'ilnya apa? Istajaro. Kan artinya jika seorang meminta pertolongan kepadamu minal musyrikin. Kan di sini tadi. Dari kalangan kaum musyrikin. Seakan-akan ini fa'ilnya apa? Istajaro. Ketahuilah bukan. Tidak mungkin fa'il di depan. Tidak mungkin fa'il di depan. Jelas ini kan? Jelas ini. Kita katakan ini fa'ilnya domir. Mustatir. Takdirnya huwa, kembali ke ahadun. Pertanyaannya, ahadun sebagai apa? Paham ini? Ahadun sebagai apa?
Kan itu pertanyaan kita. Kalau begitu ahadun kenapa marfu? Paham ya? Seandainya tidak ada in, seandainya tidak ada in, kita akan irob dia mubtada. Kan bisa kan? Bisa kan dia sebagai apa? Mubtada. Cuman ini ada in. Tahu in? In itu bukan inna. Kalau inna kan bisa masuk pada isim. Kalau in. Dia ini hanya masuk pada fi'il. In ini hanya masuk pada apa? Fi'il. Ini menunjukkan ini ahadun bukan mubtada. Pasti di sini ada fi'il yang dihilangkan. Ada fi'il yang dihilangkan. Apa takdirnya? Ya istajaroka. Takdirnya ini wa in istajaroka ahadun minal musyrikin istajaroka. Pahamin? Jadi ini ahadun fa'il dari fi'il yang dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Ditunjukkan oleh fi'il setelahnya. Fi'il apa yang dihilangkan? Fi'il yang disebutkan setelahnya yaitu istajarok ada di sini. Makanya diterjemahkan jika seorang istajarok meminta bantuan kepadamu dari kalangan kaum musyrikin. Dipahami nih? Jadi ini irobnya adalah fa'il. Kan begitu? Untuk fi'il mahdhuf. Fa'ilnya fi'il mahdhuf. Fa'ilnya fi'il yang dihilangkan. Kenapa kita tidak irob mubtada? Karena in tidak masuk pada mubtada. Karena in tidak masuk pada apa? Mubtada. Berarti bisa dua irobnya. Gitu? Bisa kita irob mubtada atau bisa kita irob apa? Fa'il untuk fi'il yang dihilangkan. Paham ini? Ini sudah lebih luas. Iya. Fa'il untuk fi'il yang dihilangkan. Ada masalah di situ dulu? Istajaro. Enggak tuh. Nah, kenapa kita takdirkan fi'il fa'il? Li'anna ada tas syarti. Karena alat-alat syartiyah. Tahu alat-alat syartiyah? In, man, ma. Alat-alat syartiyah. Yang menjazam tu fi'il kan yang pernah antum ambil di buku sebelumnya. La tadkhulu alal mubtada. Tidak masuk kepada mubtada. Makanya kita i'rab itu ahadun fa'il. Fi'il mahdhuf. Karena in tidak bisa masuk pada apa? Mubtada. Itu alasannya. In tidak bisa masuk pada mubtada. Dia hanya masuk pada apa? Fi'il. Makanya takdirkan fi'il. Ahadun fa'il dari fi'il mahdhuf. Sudah ini? Ada masalah di sini? Jadi intinya mubtada harus setelah fi'il. Kalau antum dapat sesuatu yang dohirnya, fa'il harus setelah fi'il. Fa'il harus setelah fi'il. Kalau antum dapat kata dohirnya seperti fa'il di depan. Sebelum fi'il. Ketahuilah itu i'rabnya bisa dua. Bukan mubtada, bukan fa'il. Pertama mubtada. Paham ini? Kedua fa'il. Tapi bukan untuk fi'il setelahnya. Tapi untuk fi'il yang dihilangkan. Itu yang belum mau sampaikan. Paham Harun? Paham ini? Yakin? Ayub? Yakin saudara? Nah, bisa mubtada, bisa fa'il. Walaupun. Cuman ini pasti fa'il begitu. Ini in ahadun pasti fa'il. Tidak bisa mubtada. Karena ada in. Tapi kalau tidak ada in, selain Quran misalnya langsung datang. Ahadun minal musyrikin astajaroka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Paham kan? Kalau dia tidak ada in, maka bisa dua i'rab. Bisa fa'il untuk fi'il mahdhuf. Bisa mubtada. Jelas kan? Ini hukum kedua. Hukum ketiga. Wa minha diantaranya. Hukum ketiga. Anna fi'lahu yuwahhad
Ini mudah. Anna fi'lahu yuwahhad. Bahwasanya fi'ilnya itu tetap satu. Fi'ilnya itu tetap satu. Maksudnya tidak boleh dikasih tanda musanna, muannas, jama'. Fi'ilnya tetap bentuk tunggal, mufrad. Ma'at tatniyatihi wa jam'ihi. Bersama fa'ilnya musanna dan jama'. Makanya gini dah. Coba. Ja'a, masukkan Zaidun. Semuanya. Ja'a, masukkan Zaidun. Zaidani. Antum tidak bilang ja'a, enggak kan? Saya antum bilang apa? Ja'a Zaidani, Zaiduna. Ja'a Zaidun. Antum tidak bilang ja'u. Maksudnya tidak dikasih tanda musanna dan tanda jama' itu pada fi'il. Tetap bentuknya tunggal. Paham ini? Walaupun fa'ilnya musanna atau jama'. Kama yuwahhad ma'ifrodihi. Sebagaimana tetap satu bersama mufradnya. Sebagaimana tetap satu bersama apa? Mufradnya. Fatakul, maka kamu katakan. Qoma Zaidani. Lihat. Wa qoma Zaiduna. Kama takul, sebagaimana kamu katakan. Qoma Zaidun. Sama kan? Sama. Qala Allah Ta'ala. Harus perhatikan ini. Karena sebentar ada logo lain. Ada bahasa lain. Ini dulu dasarnya harus mantap. Qala ta'ala, Allah berfirman, qala rajulani. Ya. Wa ja'al mu'adziruna. Wa qala adh-dhalimuna. Wa qala niswatun. Coba perhatikan itu kata-kata. Setelah fa'ilnya musanna atau jama', dia tetap apa? Fi'ilnya tetap bentuk apa? Mufrad. Paham ini Umair yang diinginkan? Tetap. Sudah paham dulu ini? Paham yang ini nih? Jadi pada fiilnya tidak dikasih tanda musanna. Tidak dikasih tanda jama'. Tidak. Abu Zakaria. Walaupun failnya musanna sama. Yakin ya sudah ya? Masuk di bahasa lain. Wa minal arabi. Dan di antara orang Arab. Tapi ini bukan bahasa Quran. Bukan bahasa hadis Nabi. Dan antum jangan i'rab dengan i'rab ini di bahasa fasih. Kan ini minal Arab. Di antara orang Arab. Di antara orang Arab. Ya. Man yulhikul fi'la alamatat tasniyah. Ada yang mengikutkan. Man kan isim mausul. Nah, Anda terjemahkan yang. Ada yang mengikutkan. Yulhiku mengikutkan. Al-fi'la, fi'il itu alamat tatniyah wal jama'. Tanda musanna dan tanda jama'. Idza kana al-fa'ilu musanna au jam'a. Kalau fa'ilnya musanna atau jama'. Ini di antara orang Arab ada yang seperti itu. Fatakul, maka dia katakan. Qoma az-Zaidani. Nah. Qamu az-Zaiduna. Wa kumnal hindatu. Paham ini? Paham ini? Ucapan. Apa i'rabnya? Kita datangkan 3 contoh. Contoh pertama. Koma. Az-Zaidani. Terus contoh kedua. Qamu. Apa? Zaiduna. Terus contoh ketiga. Kumna. Al-Hinda. Tuh. Perhatikan ini i'rab. Perhatikan saudara. Jadi mereka i'rab ini. Fa'il. Itu anehnya ini. Bahasa ini. Di i'rab fa'il. Terus ini. Alif, waw, nun. Ini 3 ini. Mereka i'rab adalah alamah. Kalau alif mereka bilang alamatu tatniyah. Alamat apa? Tasniyah. Kalau alif. Kalau waw alamatu al-jama'. Alamat jama'. Kalau nun alamat jama' juga. Cuman waw alamat jama' mudzakkar. Nun alamat jama'
mu'annas. Paham maksudnya? Kalau di irob kita kan irob biasa. Alif fa'il. Karena domir baris ini. Alif fa'il. Waw fa'il. Nun fa'il. Di irob biasa. Kalau irob mereka ini tidak. Dia ini sebagai huruf saja. Huruf bukan domir. Huruf bukan domir. Huruf tanda mutanna, tanda jamak. Paham? Paham irobnya ini? Abu Zakaria. Tahu begini, orang Arab bilang, diam dulu yang itu. Kita kan belum bahas tanda mu'annas mudzakkar. Terlalu cepat. Ini gini. Kita sekarang lagi menyampaikan apa? Nah, kita lagi menyampaikan hukum fi'il bersama fa'il. Nah, kalau fa'ilnya mufrad, fi'ilnya bagaimana? Kan mufrad. Kalau fa'ilnya mutanna, fi'ilnya gimana? Apakah dikasih tanda mutanna? Jangan dulu bilang kalau perempuan, apakah fi'ilnya kasih tanda perempuan? Belum. Akan datang. Sabar nih, hukum setelahnya. Atau dibaca duluan. Saya mau antum paham dulu ini, jangan itu. Paham dulu yang disampaikan. Penulis belum mau sampaikan itu. Ada sebentar hukumnya. Terlalu cepat ke Abu Zakaria? Jadi antum bertanya itu bukan di pelajaran kita sekarang. Yang antum tanya itu tahu. Yang antum tanya itu belum kita pelajari. Terlalu cepat ke saudaraku. Tapi pertanyaan saya Abu Zakaria, antum paham gak ini? Di antara orang Arab, jami dulu itu. Ada yang mengikutkan tanda mutanna, kalau fa'ilnya mutanna. Tanda jama, kalau fa'ilnya jama. Tanda, jama juga. Ini bukan tanda mutanna ini saudara. Bukan tanda mu'annas. Paham ini? Ini tanda jama. Paham? Yang kita bahas itu tanda musanna, mu'annas. Kita belum itu, terlalu cepat ke. Enggak? Antum paham gini? Jadi saya uraikan dari tadi, Abu Zakaria. Antum tidak paham karena pikirkan itu. Antum memikirkan sesuatu yang belum dipelajari. Nah, jadi ini mereka irob Abu Zakaria, ini alif, tanda musanna. Ini waw, tanda jamak. Ini nun, tanda jamak. Irobnya ini bahasa. Paham ini? Nanti akan ada bahasanya, namanya bahasa akalunil barogis. Sebentar akan dikasih. Bahasanya akalunil barogis. Sebentar akan dikasih. Cuma ini dulu. Dah. Terus ini irobnya mereka bilang apa? Ini kan tanda mutanna, tanda jamak kan? Ini Zaidan apa yang mereka irob? Fa'il. Zaidun? Fa'il. Hindat? Fa'il. Kan begitu mereka irob. Kalau irobnya bahasa yang fasih, alif fa'il, waw fa'il, nun fa'il. Kalau ini apa? Irobnya dua. Bisa badal. Irob pertama kan. Ini Zaidan badal dari mana? Badal dari mana? Alif kan. Kan alif fa'il. Jadi kalau irob biasa ini alif fa'il. Irob biasa ini waw fa'il. Irob biasa ini nun fa'il. Kan begitu irob biasa. Terus ini Zaidan, Zaidun, Hindat. Bisa dua irob. Irob pertama bisa badal. Ini ya dua irob. Irob pertama bisa badal. Ini dua irob. Irob pertama bisa badal. Paham ini irob pertama? Ini Zaidan badal dari mana? Badal dari alif. Az-Zaidun badal dari mana? Wow. Al-Hindat badal dari mana? Nun. Paham kan? Paham irob pertama? Irob kedua. Mubtada muakhir. Irob kedua mubtada muakhir. Jadi Az-Zaidani, koma Az-Zaidan asalnya Az-Zaidani, koma. Paham asalnya? Jadi ini irob kedua mubtada muakhir. Paham ini? Mubtada muakhir. Paham jadinya? Paham kenapa mubtada muakhir? Berarti sekarang ada 3 irob. Irob fasih, badal mubtada muakhir. Irob tidak fasih, logonya akalunil barogit, fa'il.
Hati-hati 3 i'rab. 3 i'rab. Paham Abu Zakaria? Jadi kalau tidak disinggung jangan dulu ditanya. Karena setelahnya itu akan ada. Karena akan mengganggu proses untuk memahamkan yang ada. Untuk memahamkan yang ada. Sudah jelas dulu ini ya? Abu Hanif? 3 tuh? Betul. Fa'il, tapi di atas logonya akalunil baru guys ini sebentar. Terus mubtada muakhar. Betul. Tidak ada? Apakah wajib kalau mubtada muakhar ada huruf jar? Nah itu kan sebagai kaidah kalau ada jar majrur atau dhorof maka setelahnya mubtada muakhar. Bukan berarti yang lain tidak boleh. Itu kaidah yang patennya kan. Tapi bukan berarti yang lain tidak boleh. Nah, bisa yang lain juga. Karena tidak bisa sebagai fa'il. Karena sudah punya fa'il domir. Kan fa'il cuma 2 toh. Fa'ilnya berupa domir atau dohir. Tidak bisa itu dalam satu kalimat langsung ada dohir dan domir. Kalau domir antum i'rab fa'il. Berarti dia mubtada. Karena marfu kan. Tidak ada kana, tidak ada inna. Tuh? Itu koma. Jadi az-zaidan, kedua zaid adalah berdiri. Az-zaidun, banyak zaid adalah mereka berdiri. Al-hindat, banyak hindat adalah mereka berdiri. Jadi khobarnya itu di depan. Khobarnya yang di depan. Kita paham kan? Lagi? Ini 3 i'rab penting ini. Iya. Paham kan? Sekarang bahasanya apa ini? Watu sama logota akalunil barogit. Ini namanya. Dinamakan dengan logo akalunil barogit. Ini logonya orang akalunil barogit. Kenapa? Lianna hadal lafdho. Karena lafad ini tumi'a min ba'dihim didengar dari mereka. Didengar dari sebagian mereka. Didengar dari orang akalunil barogit. Paham ini? Jelas ya? Terus. Wa minuhul hadith. Di antaranya hadith. Mirip dengan contoh tadi. Di antaranya hadith. Yata'aqobuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Ini malaikatun bisa 3 i'rab. Perhatikan itu yata'aqobuna. Ada mau jamaah? Kalau antum i'rab di atas logonya akalunil barogit. Waw jamaah ini apa namanya? Alamatul jama'. Malaikatun fa'il. Kan begitu? Tapi kalau antum i'rab di atas i'rab yang fasih. Malaikatun apa? Badal dari waw jamaah yang menjadi fa'il. Kan begitu? Itu yata'aqobuna fa'il. Malaikatun badal dari waw jamaah. Itu i'rab kedua. I'rab ketiga. Sebagai apa? Mubtada muakhar. Asalnya wa malaikatun yata'aqobuna fikum bil laili. Paham kan? Kan begitu asalnya. Malaikat yata'aqobuna fikum bil laili wan nahar. Kan begitu kan? Malaikat itu saling bergantian di kalian siang dan malam. Paham Umair 3 i'rabnya itu Umair? Nah ini saya punya pengalaman khusus tentang hadis ini. Hadis ini kan riwayat Imam Al-Bukhari. Saat baca Sahih Bukhari asar di waktu sama di as-sunnah, saya ditanya i'rabnya ini sama Ustadzul. Iya. Apa i'rabnya itu malaikatun Ubaid? Saya ditanya.
Jawabannya tadi 3, tergantung. Kalau lugonya akalunil barogit, fa'in. Bisa juga mubtada mu'akhor, bisa badal. Saya nggak tahu juga, mungkin karena saya suka memang bahasa. Di Yaman juga saya ditanya Eropa juga sama saya Imam juga. Jadi saya nggak tahu. Di mana saya tempatnya cuma ditanya Eropa, nggak ditanya faedah lain. Mungkin karena saya juga orang belajar bahasa saja dilihat. Iya, karena saya cinta bahasa Arab. Buku bahasa Arab semuanya dipelajari. Jadi di Ustadzul tanyanya Eropa. Waktu di Yaman juga di majelis umum yang rame banyak sekali orang ditanya juga tentang Eropa. Tapi Eropa lain bukan yang ini. Eropa yang lain bukan yang ini. Kalau ini tadi 3 Eropa. Jadi ulama itu kan mereka ahli bahasa juga. Jadi mereka kalau lewat faedah Eropa mereka tanya apa? Eropa. Untuk mengingatkan. Paham kan? Ini yang disebutkan. Jelas ya? Was-sahih annal alif wan nun wal waw. Ini di Eropa mereka ya. Di Eropa akalunil barogit. Katanya yang sahih alif nun waw. Ahrufun dalatun alat tatniya wal jama'. Katanya dia adalah huruf-huruf yang menunjukkan atas musanna dan jama'. Wa annal fa'il ma ba'daha. Dan bahasanya fa'il apa yang setelahnya. Ini di atas bahasanya akalunil barogit. Ini di atas bahasanya akalunil barogit. Paham kan? Iya. Jelas kan? Yang ditakrir, yang belum jelaskan tadi yang pertama, itu bahasa fasih. Bahasanya fi'in. Walaupun dia musanna atau jama'. Fa'ilnya tetap apa? Yuwahhad. Itu uraian pertama tadi. Antum harus pahami uraian dasar yang pertama. Ya. Wa minha anna fi'ilahu yuwahhad. Ma'a tatniyatihi wa jam'ihi. Kama yuwahhad ma'a ifrodihi. Kemudian beliau kasih tahu antum sebuah faedah tadi. Kemudian yang ditanya oleh Abu Zakaria itu adalah yang setelahnya. Wa minha. Di antaranya. Annahu yajibu ta'nithul fi'ili bita'in sakinah. Itu hukumnya nanti. Iya. Kan Abu Zakaria tadi bertanya. Ini kan niswatun fa'il. Perempuan. Paham kan? Kenapa tidak dikasih tanda mu'annas pada fi'ilnya? Di sini antum akan tahu bahwa tidak wajib itu dikasih. Ada keadaan wajib dikasih tanda ta'nits. Nah, ada keadaan boleh. Ya, dimaklumi tadi Abu Zakaria bertanya seperti itu karena di buku dasar kalau fa'ilnya mu'annas harus dikasih tanda mu'annas. Nanti di sini antum tidak begitu pikirannya. Kalau fa'ilnya mu'annas belum tentu wajib dikasih tanda mu'annas, tergantung hukumnya. Paham kan? Itu tadi Abu Zakaria bertanya karena masih dasar. Di sini nanti insya Allah besok. Nah, kita ambil karena ini kita harus hati-hati ini hukumnya. Nah, ini mutamimanya ini. Jadi besok itu pikiran antum akan berubah tentang kasih tanda mu'annas atau tidak. Paham kan? Ada rincian hukumnya. Kapan wajib, kapan boleh. Kapan wajib, kapan boleh. Akan dikasih tahu. Insya Allah kita ambil besok. Besok itu insya Allah selesai pembahasan fa'il. Dan kita bisa masuk di pembahasan naib fa'il insya Allah. Wow. Kan wow itu kan Pak, mereka. Malaikat kan jamak dari malak. Iya, jamaknya malak. Seorang malaikat namanya malakun. Kalau banyak malaikat, malaikatun. Ya ta'akobun Pak. Jadi kan ya ta'akobun khobar muqaddam. Malaikatun adalah mubtada ma'akhor. Jadi asal jumlahnya kalau kita kembalikan ke posisi. Malaikatun ya ta'akobuna fikum bil laili. Jadi irob ketiga kan ini irob akalunil barogit. Jadi mereka tadi itu tadi kita irobnya sebagai badal kita jadikan waw itu fa'il. Kita irobnya sebagai mubtada ma'akhir
berarti kita jadikan waw itu fa'il. Sekarang i'rab ketiga, kita jadikan malaikatun fa'il. Wawnya apa? Berarti pasti waw bukan fa'il. Iya, dia hanya alamat jama. Paham kan? Alamat jama, itu saja. Jadi huruf yang menunjukkan atas jama. Ada lagi? Karena saya sudah hafal. A itu kata tanya. Dia beliau kan tanya, kenapa saya bisa tahu koimun A itu kata tanya. Kan saya sudah tahu kata tanya itu A, hal, man, ma, gitu Pak Adi. Terus saya paham mungkin Pak Adi bilang, kenapa bukan satu kata dari koim? Kan koim kan huruf pertamanya kof, bukan hamzah. Kan dari kata koma. Nah jadi pertama saya sudah hafal itu A. Yang kedua koimnya. Koim itu tidak diawal oleh hamzah. Kata dasarnya memang koma. Istifham? Belum tentu. Iya, belum tentu mah. Nanti ada pembahasannya di pembahasan mubtada. Dan itu nanti Pak, kita juga akan bahas di isim yang beramal amalan fi'il. Jadi nanti itu kalau dia tidak beral, ketika isim fa'il tidak beral, dia beramal kalau diawal oleh hamzah. Itu nanti tergabung semua nanti pembahasannya Pak. Ada lagi? Apa itu? Kenapa bukan taukid? Apakah dia lafadznya kul? Apakah lafadznya nafs? Ain? Jami? Atau ingatkan lafadz taukid punya lafadz tertentu? Kan taukid ada dua kan? Ada taukid ma'nawi, ada taukid lafzi. Apakah lafadznya berulang? Paham saudaraku? Oh, kenapa bukan na'at? Kayak begitu nanti, kenapa bukan atof? Ya enggak ada huruf atof. Enggak cocok jadi na'at. Paham Umair? Kan taukid kan lafadz khusus kan? Nafs, ain, kul, jami. Punya lafadz khusus. Enggak ada dibilang tambah malaikat. Ada lagi? Umair, apa Umair? Jangan tanya Laode. Insya Allah saat ini saya lebih pintar daripada Laode. Saat ini. Nanti bisa Laode melebihi saya, nanti antum bertanya sama dia. Tapi untuk sekarang ini saya lebih pintar daripada dia. Iya enggak Laode? Iya. Jadi tanya ke saya, jangan ke Laode. Oh dia kasih tahu, wih Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti dia sudah pintar. Alhamdulillah. Ada lagi? Habis yang? Iya kan, kenapa kita bilang tidak pasti? Karena logonya suku. Paham? Ketika kita berbicara dengan logonya suku, maka kita bilang tidak pasti. Karena kenapa kita pastikan tidak pasti? Karena yang Allah pilih sebagai bahasa Quran, bahasa Hijaz. Ketika bahasa Hijaz, bahasa Quraisy yang dipakai, berarti itu yang pasti. Karena Allah pilih yang pasti. Paham saudara? Jadi kita protes ini. Sebagai orang akalunil barogit. Betul.
Hmm, betul. Iya. Yang fasik kenapa kita bilang fasik? Karena itu irob biasa. Paham ya irob biasa. Karena di bahasanya Hijaz tidak kasih tanda muannas, tidak kasih tanda jamak kan begitu. Tapi di bahasanya akalunil barogid dia kasih. Nah, hmm. Ja'al, hmm. Taukid bukan fa'il. Jadi fa'ilnya beda. Ah, kan saudara. Misalnya kun anta rojulan. Antanya apa? Taukid. Hmm. Paham kan? Sekali lagi. Baik, alhamdulillah. Subhanallah.